Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku Nova. Di video kali ini aku mau ngebahas seputar kehamilan lagi, tapi lebih ke menjurus ke menstruasi. Karena di sini banyak banget yang mengeluh, katanya udah telat haid beberapa bulan, beberapa minggu, tapi hasilnya negatif. Terus ada yang samar tapi ujung-ujungnya haid. Nah, ini tuh kenapa sih? Kok bisa kayak gitu? Kenapa menstruasi nggak bisa teratur setiap bulan, setiap tanggalnya terjadwal? Jadi yang mengharapkan kehamilan kan jadi kayak deg-degan gitu ya kan? Kayak aku dulu setiap telat haid pasti aku tes pack dan hasilnya negatif itu bikin down. Nah, jadi yang aku akan bahas di sini adalah apa sih penyebabnya telat haid ini gitu. Jadi kan bikin was-was gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dulu video ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Terus yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe. Kalian boleh komentar juga di bawah, kasih aku kritik, saran, ataupun kalian mau bertanya, kalian tulis di komentar, aku pasti jawab. So, kita langsung aja ke videonya. Oke, kita langsung aja. Jadi memang banyak banget yang mengeluh ke aku, nge-DM di Instagram. Katanya, Kak, gimana nih, aku udah telat haid selama 1 minggu tapi hasilnya masih negatif. Ada juga yang udah 2 minggu, bahkan 1 bulan, 2 bulan, sampai 4 bulan, dan itu hasilnya negatif. Ujung-ujungnya mereka haid. Tapi ada juga sih yang udah 1 bulan setengah tapi hasilnya juga itu positif test pack-nya. Nah, itu kenapa? Nah, jadi ini tuh pembahasannya lebih ke kelainan menstruasi sebenarnya ya. Jadi ada beberapa faktor memang yang mempengaruhi datangnya menstruasi kita setiap bulannya itu. Nah, faktor yang pertama itu karena perubahan hormon atau hormon yang gak stabil. Ini bisa memicu telatnya menstruasi setiap bulan. Nah, kenapa sih bisa berubah-ubah gitu hormonnya, nggak stabil? Ini bisa dipengaruhi karena aktivitas kita, bisa juga dipengaruhi karena pikiran kita. Nah, gimana cara mengatasinya? Kita bisa rajin olahraga, bisa pola hidup sehat lah. Kalau misalkan itu aja nggak cukup, nggak mempan gitu, masih aja telat haid, kalian bisa konsultasi ke dokter untuk terapi hormon. Karena memang ada juga yang udah segala dilakuin, pola hidupnya udah sehat, terus udah rajin olahraga, udah semua tips-tips dilakuin, tapi memang hormonnya yang bermasalah gitu. Jadi itu biasanya dokter akan menganjurkan untuk terapi hormon. Terus faktor yang kedua itu adalah faktor genetik. Nah, ini faktor keturunan. Kalau misalkan kalian punya kakak perempuan, terus ibu juga dulunya sama keluhannya kayak kalian, sering terlambat haid, nah, mungkin itu bisa aja turun ke kalian. Kalian bisa sharing sama orang tua kalian atau kakak perempuan kalian gimana cara mengatasinya. Pasti itu kayaknya balik lagi ke pola hidup normal ya, kayak gitulah pokoknya. Lebih sehat lagi, makanannya dijaga, istirahatnya lebih cukup. Mungkin itu sih tips-tipsnya. Nah, untuk faktor yang ketiga itu adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, di sini juga itu salah satu yang bisa menghambat kesuburan juga ternyata kalau misalkan memang berat badannya berlebih. Jadi untuk kalian yang punya berat badan berlebih itu wajib banget sih untuk olahraga rutin. Walaupun yang kalian lakukan itu cuma olahraga ringan biasa, tapi kalau kita lakukan secara teratur itu bisa ngefek gitu ke tubuh. Karena banyak juga yang lagi program hamil tapi masalahnya adalah di berat badan. Udah USG, cek rahim, semuanya bersih, semuanya normal, tapi kendalanya adalah di berat badan. Jadi ini penting sih. Jadi harus rajin olahraga.
Bukan hanya untuk yang punya berat badan berlebih, tapi untuk yang berat badannya normal, ini juga wajib banget sih. Penting kalian harus rutinin olahraga walaupun sebentar, setiap harinya atau seminggu 3 kali gitu. Walaupun cuma 5 menit, 10 menit, kalian bisa lakukan di rumah. Kalau memang kalian nggak pernah ikut fitness di luaran, olahraga di luar gitu, kalian bisa olahraga sendiri di rumah. Nah, terus faktor yang keempat itu adalah kecapean dan stres. Nah, ini saling berkesinambungan. Jadi otomatis kalau misalkan kita kecapean, terus jadi banyak pikiran, bawaannya bad mood, terus kita bisa stres, ya kan? Nah, ini memicu apa? Memicu tadi bisa mempengaruhi hormon, bisa nggak stabil hormonnya. Jadi buat kalian yang sering terlambat haid, bisa aja kalian kecapean dan stres, banyak pikiran. Nah, cara mengatasinya ini lebih balik lagi ke diri sendiri sih. Kita harus kelola stres itu sendiri, terus meminimalisir aktivitas kita. Kalau memang kalian orangnya super aktif, kalian bisa lakukan semua aktivitas itu dengan enjoy, dengan semangat gitu. Terus kita tunggu mood yang bagus untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi walaupun kita banyak banget kegiatannya numpuk, dan itu pasti capek banget kan, tapi kalau misalkan moodnya kita bagus, kita ngejalaninnya enak aja gitu. Jadi nggak bakalan capek, jadi nggak bakalan kerasa capek dan stres. Terus faktor yang kelima itu adalah kurang olahraga. Nah, balik lagi kan, jadi ini olahraga itu penting. Mau yang badannya kurus, normal, berat badannya berat banget, tinggi gitu, ini wajib banget olahraga karena untuk menjaga kesehatan tubuh kita biar lebih fresh, biar lebih bugar. Jadi semua sistem metabolisme di tubuh kita itu bekerja dengan seharusnya, sesuai gitu. Semua sistem-sistem tubuh bekerja sesuai fungsinya. Dan jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak. Lanjut yang keenam itu karena ada kelainan di rahim kita. Nah, ini biasanya untuk yang terlambat haid lebih dari 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, kalau misalkan kalian ngalamin itu, misalkan baru pertama kali nih telat haid baru 3 bulan, kalian pantau lagi siklus mens selanjutnya masih terlambat 3 bulan atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan makin sini makin turun jadi terlambat 1 bulan dan makin turun lagi makin bagus sampai siklus menstruasinya teratur, kalian gak usah khawatir, itu karena perubahan hormon tadi. Nah, tapi kalau misalkan kalian di bulan ini terlambat haidnya sudah 3 bulan, terus di siklus men berikutnya terlambat haid lagi 3 bulan sampai 4 bulan, nah itu yang dikhawatirkan, takutnya ada masalah di organ rahimnya. Jadi kalian harus konsultasi ke dokter dan di USG. Untuk kelainannya sih banyak banget ya, bisa aja karena ada sumbatan sehingga tidak terjadinya menstruasi, takutnya ada radang, kista, miom, dan segala macamnya. Itu ngeri banget sih. Jadi ini penting banget, kalian gak harus takut atau malu untuk berkonsultasi ke dokter. Karena kalau misalkan kita ditunggu lebih lama lagi, takutnya ada apa-apa. Nah, lebih ngeri lagi kan. Jadi kalau ada masalah, langsung aja konsultasi ke dokter. Terus ini yang terakhir nih. Jadi ada juga nih yang dia telat haid 1 bulan bahkan 2 bulan, tapi ternyata setelah 2 bulan itu baru kelihatan positif. Ini kenapa terjadi? Ini biasanya karena hormon HCG atau hormon kehamilannya yang masih rendah, jadi nggak bisa kedeteksi pakai tes pack. Walaupun pada umumnya ada juga misalkan kita habis berhubungan setelah 1 minggu atau 7 hari berhubungan, itu bisa dilihat pakai tes pack dan hasilnya bisa ditentukan negatif atau positif. Nah, ini mungkin karena memang kadar hormonnya yang tinggi gitu, bagus. Terus gimana tuh yang hormon HCG-nya rendah?
kalian gak usah khawatir juga, karena nanti setiap harinya dia akan meningkat, terus bertambah untuk persiapan kehamilan kita gitu. Jadi nanti juga pasti kedeteksi kalau misalkan memang kalian hamil. Nah, jadi itu dia faktor yang mempengaruhi terlambatnya menstruasi. Terus di sini aku mau kasih tahu juga ke kalian, siklus menstruasi yang normal itu sepanjang 28 hari sampai 35 hari. Untuk cara hitungnya gimana? Nah, kalian bisa hitung dari awal mens sekarang, bulan sekarang, sampai nanti awal datang mens di bulan berikutnya. Itu berapa hari? Nah, itu adalah siklus menstruasi. Nah, dan yang abnormal itu kalau misalkan siklus menstruasinya di bawah 25 hari dan lebih dari 36 hari. Nah, itu udah nggak normal gitu. Jadi itu udah masuk ke kelainan menstruasi yang memang seharusnya mendapatkan penanganan medis gitu. Harusnya konsultasi, tapi kadang kita nunggu dulu gitu sampai mens datang kan. Nah, pokoknya patokannya tadi aja, kalau misalkan kita terlambat haid 3 bulan di bulan ini, nah tapi pada saat datang mens di bulan berikutnya kalian udah nggak telat haid selama 3 bulan, misalkan jadi balik lagi normal, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, mungkin karena pengaruh hormon aja. Nah, tapi kalau misalkan berturut-turut terlambat 3 bulan setiap mau mens, itu yang harus dikhawatirkan. Wajib banget sih konsultasi sama dokter biar dicek gitu. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini. Udah kebayang gak sih pertanyaan kalian sampai di sini? Pokoknya kalau misalkan kurang jelas ataupun masih ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar ataupun DMs di Instagram aku. So, sampai di sini aja pembahasan kali ini. Thank you for watching. See you next time di video selanjutnya. Bye bye.